STA TV, media syiar Islam. Belajar Al-Quran itu sebenarnya sih nggak sulit insyaallah. Karena kan jelas dalam Al-Quran Allah menyatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dihafal. Maka apakah ada yang mau mempelajarinya? Hanya saja setiap kita belajar ilmu agama itu dibuat sugesti oleh syaitan itu kayaknya sulit, kayaknya nggak bisa-bisa, kayaknya sulit, kayaknya nggak bisa-bisa. Agar kita cepat putus asa. Karena syaitan kan pasti nggak mau dia kita pandai agama. Karena kalau kita pandai agama sedikit kawan dia dalam neraka nanti. Ya kan? Kalau orang bersabar belajar Al-Quran, walaupun satu hari cuma setengah jam, insya Allah kalau dia, walaupun dari nol besar ya, dari nol besar, dia belajar Iqra 3 bulan aja insya Allah sudah bisa baca Al-Quran. Karena ya inti kita belajar Iqra itu kan memahami panjang pendek yang benar, makhraj yang benar. Adapun suara itu ya anugerah dari Allah. Kalau suara yang seperti bambu dibelah ya tetap aja kayak gitu, walaupun udah dioperasi lidahnya kan. Ini kan ya, lidah payah nih, lidah Jawa nih. Bilang dot susah. Terus juga jelas kalau kita belajar agama, kita udah pandai atau belum, tetap di saat kita belajar kan kita sedang beribadah. Sehingga tidak ada sisi kerugian sedikit pun. Kalau belajar ilmu akademik, mungkinlah kita dikatakan rugi, udah sekolah kok putus di tengah jalan. S1-nya belum selesai, belum sarjana udah putus. Tapi kalau ilmu agama, mau putus di tengah jalan, mau sampai selesai, semuanya adalah sebuah keuntungan. Karena hadirnya di majelis ilmu agama itu sendiri sudah merupakan sebuah ibadah. Makanya dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, mudzakaratul ilm sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja itu pahalanya lebih besar daripada salat semalam penuh. Kayak ada sebuah athar bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat yang diberi tugas khusus untuk mencari majelis ilmu agama, dan mereka duduk di majelis ilmu agama. Kemudian malaikat-malaikat tersebut menyampaikan kepada Allah bahwa di sana ada seorang yang datang ke majelis ilmu tujuannya bukan untuk belajar, tapi ingin berjumpa dengan salah satu dari jamaah yang ada. Maka dia pun duduk di situ. Maka Allah berfirman, ulaikal qaumun la yashqa jalisuhum. Hadis qudsi. Mereka itu adalah orang-orang yang duduk bersama mereka saja itu nggak akan pernah merugi, apalagi yang memang datang sama mereka untuk belajar. Ini Ustaz. Tapi jangan pula ngambil syubhat ini datang cuma untuk ngambil ini, akhirnya ngorok dalam majelis. Ya karena kami ini kan lagi belajar nih. Yeah. Belajar, udah tahu nih yang namanya ini tidak dicontohkan sama Rasulullah, tidak ada contoh dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, kami nih mau ngomong bahasanya Ustaz kayak gitu seperti apa tuh namanya tuh? Bid'ah. Bid'ah. Tuh. Takutlah kami gitu. Yang mana nih sedikit-sedikit dibilang itu mau mecah belah. Sedikit-sedikit itu nggak ada di contoh Nabi. Sedikit-sedikit itu bid'ah. Apa ilmunya sebelum tinggi dan bid'ah? Oh siap salah gitu kan? Tunjuklah ini kami nih. Jadi begini dokter. Memang sering sih kita dengarkan di media dakwah ya, di lapangan dakwah, bahwa membicarakan dan memperingatkan manusia tentang bahayanya bid'ah adalah memecah belahkan umat. Kenapa kita nggak usah bicara masalah bid'ah aja lah, biar kita bersatu. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita bahas secara ilmiah. Karena ketika kita berbicara masalah agama kan berarti kita harus membuang perasaan, membuang hal-hal yang itu bukan standar ilmiah dalam agama kita. Standar ilmiah dalam agama kita dan sumber kita dalam berdakwah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang dibawa oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam mazhab. Maka timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan persatuan? Nah, ini yang perlu kita bahas, ya kan? Kemudian kapan sebuah perpecahan itu dikatakan perpecahan? Sehingga kita tahu bahwa ini pembahasan yang tidak memecah belah umat, bahkan ini mempersatukan. Nah, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapatkan di sana jawaban tentang standar persatuan. Di antaranya firman Allah dalam surat Ali Imran,
Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di atas tali Allah secara keseluruhan, bukan cuma sekedar tingkat daerah, bukan sekedar tingkat nasional, tetapi secara keseluruhan yang punya iman di seluruh dunia, hendaknya mereka bersatu satu warna dalam beragama. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Nah, ulama tafsir sudah menjelaskan bahwa ini maksud dengan persatuan di atas tali Allah ini tidak maksudnya adalah Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dari ini jelas bagi kita bahwa yang namanya persatuan adalah bukan persatuan tanpa konsep. Setiap orang mengatakan, oh kita bersatu, ujung-ujungnya bersatu untuk memberontak kepada penguasa yang zalim. Ayo kita bersatu, ujung-ujungnya bersatu untuk melakukan suatu ibadah yang sama sekali tidak ada petunjuk dari Nabi. Dengan ayat ini jelas bagi kita bahwa ini maksud persatuan yang diperintahkan oleh Allah yang terpuji adalah bersatu di atas Al-Quran, di atas As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan tadi. Apakah memperingatkan bahayanya bid'ah itu bagian atau menjadi sebab terpecah belahnya umat ini ataukah tidak? Maka jawabannya sangat gampang. Kita kembali kepada sejarah, siapakah yang pertama kali memperingatkan bahaya bid'ah? Apakah baru 10 tahun ini, 20 tahun, baru 30 tahun ini, atau baru 40 tahun ini adanya dakwah yang memperingatkan bahaya bid'ah? Kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran dan hadis, kalimat bid'ah itu sendiri sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Kalimat bid'ah itu secara etimologi, secara bahasa Arab artinya sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya, yang tidak ada yang semisalnya. Makanya kan dalam Al-Quran Nabi menyatakan, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Aku ini bukan rasul yang bid'ah. Maksudnya bukan rasul yang pertama kali, yang sebelumnya belum ada rasul sebelumku. Kata para ulama, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa kalimat bid'ah secara bahasa Arab bermakna sesuatu yang baru yang belum ada semisalnya sebelumnya. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab kan. Kedua, kalau kita membuka hadis-hadis Nabi, sangat banyak di sana hadis-hadis Nabi yang memperingatkan kita tentang bahayanya bid'ah dan tidak boleh beribadah kecuali ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, oleh Al-Imam Nawawi. Beliau ulama besar Syafi'iyah. Ya. Jadi kalau kita orang lain yang menyatakan itu, dibilang dia dia kan Wahabi, yang sering bicara bid'ah. Ini Imam Nawawi loh, dokter. Imam Nawawi itu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Al-Arba'in dan juga dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau menyukilkan di sana sebuah hadis Nabi dari sahabat Irbad bin Sariyah, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar." Ini hadis Nabi. Nabi menyatakan, barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka pasti dia akan melihat perpecahan yang cukup panjang di tengah-tengah umatku. Maka apa solusinya? Sebagian orang kan mengingkari ya tentang perpecahan. Perpecahan sesuatu yang enggak bisa diingkari. Secara kasat mata kita melihat memang umat berpecah belah. Yang kedua, Nabi memberitakan, setelahku, umatku ini akan berpecah belah. Namun karena sempurnanya Nabi dalam berdakwah, beliau tidak hanya menyebutkan fitnah dan kejadian saja, melainkan beliau juga menyebutkan solusinya. Maka Nabi berpesan, fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Ya, sunnah Nabi adalah perjalanan Nabi, jejak beliau dalam beragama, baik dalam masalah akidah, dalam ibadah ataukah muamalah. Kemudian Nabi melanjutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Apabila umat Islam sudah berpecah belah, jauhi oleh kalian perkara-perkara agama yang baru yang diada-adakan. Maksudnya kata para ulama yang tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan kembali, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama, tidak ada petunjuk, tidak ada contoh dan tidak ada di masa Nabi, itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu tetap menaik neraka. Nah ini Nabi yang bicara, kita nggak bisa fobia dengan pembahasan bid'ah. Mungkin kalau dokter yang bilang bid'ah itu dhalalah, ya saya juga tersinggung.
Ya kan? Dikit-dikit nih dhalalah, dikit-dikit bid'ah. Tapi ini sekarang Nabi yang bilang. Bukan Ustaz. Mereka itu kan sikit-sikit bid'ah. Mukelu, lu juga bid'ah itu karena zaman Nabi enggak ada. Enggak usah naik mobil. Mobil zaman Nabi enggak ada. Nah, ya enggak gitu. Cuman kan kami tak berilmu. Kemudian pakai apa lagi? Ini aqua kayak gini enggak ada nih zaman Nabi. Bid'ah. Bisa semua pakai kendi kita dibilang kayak gitu. Nah, kami enggak ada ilmu jelas nih. Ini berarti yang berkata demikian dia tidak paham jalur pembahasan kita. Nabi telah bersabda di dalam sebuah hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam urusan dunia, kalian lebih tahu daripada aku. Ya, enggak perlu kita tanya ke Ustaz. Ustaz, saya bertengkar sama istri ini. Istri minta beli Jazz, saya beli Yaris. Coba Ustaz bahas dalam Al-Baqarah atau dalam Sahih Bukhari bagusnya mobil Yaris atau mobil Jazz. Itu sampai botak Ustaznya enggak membahas, enggak dapat. Tapi yang menjadi bahas, yang perlu kita bahas masalah agama ini. Karena Nabi tidaklah diwafatkan oleh Allah melainkan agama sudah sempurna. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian, nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhai Islam ini sebagai agama yang paling sempurna untuk kalian. Ayat ini turun di Haji Wada. Wada itu artinya perpisahan, karena itulah haji terakhir yang perdana dan yang terakhir. Di hari Arafah, di hari Jumat. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita SAW diwafatkan oleh Allah. Dan setelah turun ayat ini tidak ada lagi pembahasan halal dan haram, kata mereka para sahabat Nabi. Jadi bukan berarti kita bilang bid'ah sesuatu yang baru tidak ada di masa Nabi, berarti nggak boleh minum aqua lagi, nggak boleh naik mobil lagi. Itu nggak nyambung namanya. Yang kita bahas masalah agama, ya, ibadah-ibadah yang dilakukan yang sama sekali tidak ada petunjuk dari Nabi. Karena coba dokter bayangkan, renungi masalah-masalah kecil aja dalam urusan ibadah menurut kita itu ada petunjuk dari Nabi. Contohnya, mau masuk WC ada zikir khusus, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari WC, ghufranaka. Kemudian doa ketika kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kan enggak bisa kita buat sesuka kita. Akhirnya kita ganti ajalah dengan salawatan. Doa ingin mendatangi istri kita gantikan dengan salawat. Sallallahu atau Al-Fatihah. Boleh enggak? Ya kan baik, Al-Fatihah baik kok. Salawat balik. Berarti enggak boleh dong kita bersalawat kepada Nabi. Nah, di sinilah letak ilmiahnya. Kita bukan sedang melarang salawatnya. Kita bukan melarang orang baca Al-Fatihah, tapi di situ udah ada paket dari Nabi. Udah ada petunjuk dari Nabi. Jangan kita ubah, masa doa kita ingin mendatangi istri kita ganti dengan salawat. Walaupun itu baik. Kan sudah ada petunjuk dari Nabi. Andai kata itu baik, mana lebih baik dengan petunjuknya Nabi? Nabi mengajarkan kita doa ingin mendatangi istri, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Datang si kawan dia ganti, salawat aja lah, sallallahu. Kita bilang enggak bisa. Karena udah ada petunjuk dari Nabi di sini, ini doanya. Bukan berarti kita melarang salawat. Coba kalau dia bersalawat, akhirnya si istri pun bilang, ini bang panjang kali doanya, ini enggak selesai-selesai. Iya kan? Ya. Demikian pula setelah salat 5 waktu. Udah ada di sana kontek-kontek zikir yang datang dari Nabi. Apa saja yang beliau baca, bagaimana bentuk tangan beliau ketika berzikir setelah salat 5 waktu. Dalam riwayat Abdullah bin Umar dikatakan kana ya'qidu tasbih bi asabi'il yumna. Nabi membulatkan jari jemari tangan kanannya ketika berzikir. Di sana sudah ada riwayat-riwayat seperti riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, Abu Daud, bahkan Imam Nawawi, ulama besar Syafi'iyah, dalam kitab beliau Al-Adhkar. Di sana beliau sebutkan kontek-kontek zikir yang dibacakan oleh Nabi. Tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi bersalawatan atau Al-Fatihah setelah salat. Tidak ada. Bukan berarti kita melarang Al-Fatihah dan salawatan. Enggak, salawat kepada Nabi enggak boleh. Seorang muslim bisa batal Islamnya kalau membenci salawat kepada Nabi kan. Tapi maksudnya sekarang sudah ada petunjuk dari Nabi, jangan kita ubah-ubah. Ya di sini udah ada paket, ini zikirnya. Jangan kita ubah dengan zikir yang lain. Ketika kita bilang, jangan sholawatan setelah sholat 5 waktu, karena zikir-zikirnya sudah ada dari Nabi. Ini loh zikir-zikirnya. Bukan berarti saya melarang dokter untuk bersalawat kepada Nabi, tetapi karena dokter sudah mengubah petunjuk Nabi. Seperti orang yang masuk WC tadi. Doa masuk WC kan Bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Datang si kawan, dia ganti dengan Al-Fatihah. Boleh? Nggak boleh. Nah, boleh. Bukan berarti Al-Fatihah nggak baik. Bukan berarti kita melarang dia buat Al-Fatihah. Tetapi karena dia telah mengubah petunjuk Nabi. Loh ini kau Ustaz baik. Udah banyak yang baca ini kok. Udah bertahun-tahun. Kita bilang mana yang lebih senior? Para sahabat atau guru-guru agama kita? Kalau kita bilang, kalau ada yang bilang, loh kita nenek moyang kita udah kayak gini. Nenek moyang kita yang sesungguhnya adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan tidak mungkin ada ibadah sebagian orang yang lebih baik, lebih sempurna daripada ibadah Nabi dan para sahabatnya. Ya, demikian setelah sholat 5 waktu. Sudah jelas Nabi beristighfar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, dan seterusnya. Walaupun zikir-zikir yang kita bacakan tersebut, dia sesuatu yang memang maknanya benar. Tapi karena ini bab ibadah, sudah ada petunjuk dari Nabi, kita tidak boleh mengubah-ubahnya. Sebagai contoh dokter, ada riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Bara' bin Azib. Nabi bersabda, "Idza awaita ila firashi, fatawadda wudu'aka lis-shalah." Fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila kamu ingin tidur, ingin beranjak ke tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wuduk kamu untuk salat. Kemudian bacakanlah doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, la malja wa la manja illa ilaik, amantu bi kitabil ladzi anzal, wa nabiyyika alladzi arsal. Ini doanya. Kemudian kata Nabi, hendaknya ini doa yang paling terakhir kamu ucapkan sebelum tidur. Dan jika engkau mati di malam itu, setelah baca doa ini, mita alal fitrah, kamu mati husnul khatimah. Kamu mati di atas tauhid. Nah, syahidnya Bara' bin Azib menggantikan dokter kalimat wa nabiyyikal ladzi arsal. Beliau gantikan dengan wa rasulikal ladzi arsal. Kan artinya sama aja kan? Nabi kita adalah rasul, nabi kita juga nabi. Maka ditegur oleh Nabi, qul wa nabiyyikal ladzi arsal. Katakan wa nabiyyikal ladzi arsal. Bukan berarti Nabi mengingkari bahwa diri beliau seorang rasul. Tapi ini konteks zikir yang enggak boleh diubah-ubah. Sebagai contoh lain misalkan, kita dalam sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh enggak al-a'la kita gantikan dengan nama-nama Allah yang lain? Kita katakan subhana rabbiyal akbar wa bihamdi. Enggak boleh. Enggak boleh. Loh, al-akbar kan nama Allah juga. Berarti Anda mengingkari al-akbar nama Allah? Enggak. Nah, enggak, tapi yang kita ingkari apa? Dia sudah mengubah paket petunjuk dari Nabi. Begitu juga setelah sholat 5 waktu. Bukan kita mengingkari sholawat. Bukan kita melarang orang baca Al-Fatihah. Tetapi setelah sholat 5 waktu udah ada zikir khusus. Yang paten. Yang merupakan petunjuk Nabi yang dipraktek oleh Nabi. Yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk mereka. Kalau alasannya baik-baik ya kacau nanti agama ini. Yang ini berpendapat Al-Baqarah aja lah. Al-Baqarah kan lebih mantap panjang dokter. Akhirnya Nabi sholat ya Al-Baqarah bukan Al-Fatihah. Begitu leong ke belakang, nggak ada lagi orang lain. Asar baru selesai zikirnya. Akhirnya besok orang nggak mulai ke masjid. Apa ya masjid itu zikir zuhur selesai pas adzan asar. Nah, ini. Itulah karena kita harus sir itu. Pikirnya orang-orang, wah orang ini udah nggak zikir, orang ini udah nggak berselawat gitu. Bahkan dokter, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i dalam kitab Imam Syafi'i dalam pembahasan zikir, beliau berpendapat dengan tegas bahwa zikir setelah sholat 5 waktu cukup didengar oleh diri sendiri, tidak boleh dengan keras. Jadi yang suara yang keras-keras ketika berzikir setelah sholat 5 waktu, mereka bukan pengikut Imam Syafi'i. Siapa? Nggak tahu itu. Imam Syafi'i dalam kitab jelas, silahkan buka. Dalam pembahasan zikir, bahkan beliau menerangkan bahwa hadis Abdullah bin Abbas yang beliau menyebutkan bahwa mengeraskan suara dalam berzikir itu sesuatu yang ma'ruf di masa Nabi. Kata Imam Syafi'i itu tujuan Nabi di awal-awal Islam untuk mengajarkan supaya para sahabat menghafal. Sudah tahu, ketika mereka sudah tahu Nabi berhenti. Beliau juga mengambil contoh Nabi di awal Islam pernah sholat naik turun mimbar, kata Imam Syafi'i. Ya kan? Awal-awal Islam Nabi mempraktekkan sholat kan naik turun mimbar supaya terlihat pas berdiri di atas mimbar. Pas mau rukuk dan sujud turun dari mimbar. Ini di awal Islam. Apakah kita lakukan sampai hari ini? Kita sholat naik turun mimbar? Kata Imam Syafi'i, ya enggak lagi karena sekarang orang udah paham tata cara sholat. Itu juga zikir di awal Islam Nabi membaca dengan keras agar para sahabat mendengarnya dan menghafalnya. Setelah itu Nabi tidak mengeraskan lagi. Demikian maksud hadis Abdullah bin Abbas yang menyatakan bahwa mengeraskan suara berzikir setelah sholat 5 waktu ada di masa Nabi. Itu maksudnya kata Imam Syafi'i. Walaupun di sana ada mazhab Hambali yang berpendapat boleh
mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat 5 waktu, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, tidak dipimpin oleh seorang imam. Setiap masing-masing jamaah keras dengan suaranya sendiri-sendiri. Yang kedua, dengan konteks zikir yang datang dari Nabi, bukan buat sendiri. Itu pun mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Masya Allah. Begitu dokter. Kok ada musik nih? Oh, suara HP kali ya? Baik. Kau. Terus? Alhamdulillah, kita ini kan ngomongnya keseharian ini Ustaz. Boleh enggak kalau misalnya kita dalam menyampaikan kajian ilmu itu kepada audiens kita gitu, memakai bahasa yang ya enak dicerna atau bahasa gaul gitu ya. Karena di zaman now gitu ya. Karena salah-salah penempatan kan rawan gitu loh. Yang jelas dokter kan kaidahnya secara umum memang bagi orang yang ingin berdakwah, bukan berarti saya ingin mengajarkan orang yang berdakwah ya. Saya juga anak baru kemarin lahir dokter. Semua kita sedang proses memperbaiki diri lah. Betul. Semua kita baru 24 ya. 17. Ya, cuma karena Allah kan berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikratan tanfa'ul mu'minin." Sering-seringlah engkau memberi peringatan karena peringatan itu sangatlah bermanfaat buat orang-orang mukmin kan. Secara umum para ulama mengingatkan bahwa bagi orang yang ingin berceramah, berprofesi sebagai ustadz, penceramah, khatib, hendaknya dia benar-benar mendalami ilmu akidah terlebih dahulu. Aqidatus salaf yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan ulama-ulama sunnah yang datang setelahnya. Karena kapan seorang enggak kuat ilmu akidahnya dokter, bagaimanapun hebat dia berdakwah, pasti nanti ada bahasa-bahasa yang mungkin maksud dia baik, tapi rupanya dalam nilai akidah itu sangat-sangat fatal. Ya. Kedua, seorang ketika ingin menggunakan sebuah kalimat, hendaknya harus betul-betul berhati-hati dokter. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatan la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa atau ab'ad min al-masyriq wal maghrib." Terkadang seorang itu mengeluarkan sebuah kalimat yang dia sepelekan kalimat itu. Bahasanya dia sepelekan. Rupanya kalimat itu menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam yang lebih jauh daripada antara timur dan barat. Dia jatuh ke dalam 70 tahun. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya terkadang kan karena mungkin melihat audiennya banyak anak-anak gaul nih. Ya anak-anak muda nih, paling ini dakwah zaman now. Katanya tujuannya mungkin baik, biar enggak terlalu tegang lah. Biar anak ngopi dokter. Agar anak-anak muda lebih mudah memahaminya atau sebagai orang agar audiens lebih histeris. Ya sebenarnya boleh-boleh saja pada hukum asarnya. Karena di sana ada sebuah kaidah kata para ulama dalam kaidah fikih, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu mengambil hukum ujungnya, tujuannya. Contohnya misalkan beli mobil, pakai motor kan secara hukum sah-sah saja. Tapi tatkala dia menjadi sarana untuk kita ke masjid kan bisa terpuji. Demikian juga dalam bahasa metode berdakwah. Selama tatkala dia menjadi sebab orang mengenal dakwah yang sesungguhnya, yaitu dakwah Al-Quran dan Sunnah, maka metode tersebut menjadi terpuji. Cuma yang perlu kita bahas dengan syarat metode itu tidak menyelisihi norma-norma agama, tidak menyelisihi prinsip-prinsip agama. Karena kalau dia sudah haram, berarti dia bukan itu sendiri sudah harus kita jauhi. Makanya kata para ulama, sebaik-baik petunjuk dalam berdakwah adalah petunjuk para nabi dan para rasul, para sahabat dan ulama-ulama Islam terdahulu lah yang sudah mengikuti mereka. Makanya Allah berfirman dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya inilah metode dakwahku, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Apa itu? Ad'u ila Allah. Saya menyuruh mereka untuk kembali kepada Allah. Bukan sekadar untuk mereka kenal masjid, daripada mereka ke warung kopi, dari mereka dengar konser, bukan daripada, tetapi memang murni agar mereka mengenal Allah, taat dan tunduk kepada Allah. Dan seorang tidak akan mungkin bisa taat dan tunduk kepada Allah dengan benar kalau jalurnya salah.
Dan jalur tidak akan pernah benar kalau tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kemudian, dokter, dalam ayat tersebut Allah menyatakan, Adu ilallah. Dakwahku adalah menyuruh manusia hanya kepada Allah. Adu ilallah ala basiratin. Di atas basirah. Basirah itu kata para ulama, kita menguasai materi yang sedang kita bahas dan memahami kondisi audien kita. Sehingga materi yang kita bahas yang bagus tepat untuk mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Wa ma ana minal musyrikin." Dan aku bukanlah dari para pelaku syirik. Ini menerangkan bahwa yang diprioritaskan dalam dakwah adalah masalah tauhid dan menyampaikan bahayanya syirik. Kemudian dokter, terkadang seseorang niatnya baik, akhirnya dalam berdakwah akhirnya menggunakan bahasa-bahasa gaul dengan tujuan biar anak muda mudah memahaminya agar mereka lebih akrab karena ini bahasa-bahasa sehari-hari mereka. Tapi terkadang itu fatal, dokter. Contohnya misalkan, dokter, kita bilang Aisyah cewek gaul, na'udzubillah. Aisyah adalah salah satu dari istri Nabi yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatukum atau ummahatum. Istri-istri Nabi adalah ibundanya kaum muslimin. Oleh karena itu merupakan hak seluruh para sahabat Nabi secara umum. Ketika kita menyebutkan nama mereka, kita sebutkan dengan radhiyallahu anhu. Allah meridhai. Kalau untuk istri-istri Nabi kita sebutkan Ummul Mukminin Aisyah. Masa kita bilang cewek gaul? Sekarang, dokter, Anda bilang, mohon maaf nih, ibu dokter saya bilang cewek gaul, marah nggak? Tak tabok. Ya, apalagi istri Nabi. Apalagi istri Nabi. Masa kita bilang cewek gaul? Karena ini fatal. Dan ini bagian akidah, bukan kesalahan sepele ini. Dan khawatirnya ini bibit-bibit Syiah. Karena dalam pembahasan akidah, yang mau mencela para sahabat Nabi, istri-istri Nabi, hanyalah Syiah. Bahkan Syiah mereka bilang, Aisyah na'udzubillah berzina. Dan itu bukan hoax. Ada dalam kitab mereka Al-Kifayah, dalam kajian-kajian mereka. Nah, kan bahaya. Tujuannya tadi baik. Makanya para ulama bilang, tujuan yang baik, semangat yang belaka dalam berdakwah, enggak cukup. Harus dipolis dengan ilmu agama. Akidah. Atau ada yang bilang, Aisyah wanita yang suka traveling kok. Sepertinya pernah lomba lari dengan Nabi. Sekali. Yang namanya suka traveling berarti kan berkali-kali. Kemudian ketika kita bahasa traveling, yang termeset di lingkungan kita sekarang, orang traveling sekarang banyak melanggar batasan-batasan syariat. Ada yang traveling ke negara-negara kafir, cuma sekedar untuk rekreasi. Ini kan tidak boleh dalam Islam kalau sekedar rekreasi, bukan untuk tujuan bisnis, kecuali dia ingin mengunjungi saudara muslimnya. Akhirnya ketika dibilang, Aisyah aja wanita traveling kok. Akhirnya orang yang suka traveling dengan cara-cara yang menyelisih nilai-nilai agama, dia merasa ada hujah, ada dalil, pembenaran buat dia. Atau dengan bahasa lain, Musa alaihissalam premannya para nabi, na'udzubillah. Pak dokter saya bilang, Pak dokter preman ya, itu pujian atau apa? Nah, coba buka kamus besar bahasa Indonesia. Kalimat preman itu selalu negatif. Ya kan? Makanya kalau kita biasanya ingin memotivasi seseorang bahwa dia udah taubat, pasti kita bilang, itu ustadz itu mantap. Dulu beliau preman, mantan preman. Pasti kita bilang kalimat mantannya. Tapi kalau kita bilang, ini ustadz preman, mantap. Pasti orang udah negatif nilainya. Ya kan? Pasti kita bilang mantan. Kenapa? Karena ini kalimat negatif. Ini kita gunakan kepada Musa alaihissalam dengan alasan karena beliau pernah menampar malaikat maut. Memang benar riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari bahwa malaikat maut diutus oleh Allah menjelma seorang manusia untuk mencabut nyawa Musa alaihissalam. Namun Musa alaihissalam tidak tahu itu malaikat maut. Ditampar. Ya, sampai beberapa hari sakit. Karena Musa alaihissalam tidak tahu ini malaikat maut, dan Nabi Musa alaihissalam diberikan kekuatan oleh Allah yang luar biasa. Bahkan ada orang yang berketurunan dari Fir'aun, Al-Qibti, ditampar oleh Musa langsung mati. Bahwa kazahu Musa faqadha alaih. Sekali tampar langsung dead, dokter. Nah, malaikat maut kembali kepada Allah, maka Allah menyampaikan kepada Musa alaihissalam bahwa ini perintah Allah. Setelah itu beliau pun menyerahkan dirinya untuk dicabut nyawanya. Dan tidak layak dikatakan preman. Preman kan kalimat yang sangat negatif ya, kalimat serem ya. Saya kira semua orang nggak mau dikatakan preman. Wah, masya Allah ini ada nasi ini. Ya, dokter sambil makan dokter. Jadi ya pada
Bismillah. Biar pikiran kita bulat. Jadi pada kesimpulannya dokter, jadi pada kesimpulannya dokter, dalam berdakwah ini kita gak usah buat yang aneh-aneh dan asing-asing lah, supaya tampil beda. Makanya dalam ilmu hadis itu kan ada sebuah istilah dari kalangan para ulama dalam ilmu hadis, man haddatsa bi gharaib kudzib. Orang yang suka bawa riwayat-riwayat yang asing, pasti dia akan didustakan ujung-ujungnya oleh ulama hadis. Dan misalkan dia lihat, wah kalau hadis ini kayaknya udah banyak yang tahu nih, dia mau bawa hadis yang orang belum tahu, malah jatuh ke dusta akhirnya. Ini juga ingin dia tampil dengan bahasa yang gaul yang ustaz-ustaz lain nggak bisa. Malah jatuh kepada penyimpangan akidah. Bilang Aisyah cewek gaul, menyatakan Musa alaihissalam premannya para nabi. Nauzubillah min dzalik. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya para nabi, para rasul, petunjuk para sahabat. Kita lihat aja dakwah para ulama bagaimana. Tugas kita kan cuma menyampaikan dokter. Dianya nggak mau terima, kita udah selesai di hadapan Allah, ya kan? Jangan sampai demi memperbanyak audien kita menggunakan cara-cara yang itu sendiri sebenarnya udah menyelisih agama. Kita sendiri perlu didakwahi dalam masalah itu. Kalau alasan nggak ada yang ikut nanti lah para nabi ada yang nggak punya pengikut. Kata Nabi wan nabiyya walaysa ma'ahad. Ada seorang nabi nggak punya murid satupun. Bayangkan tuh, nabi nggak punya murid, apa kurang hikmah? Ada nabi kata Nabi walaysa ma'u illa rajul wa rajulan. Cuma 2 muridnya. Cuma 2 murid seorang nabi. Ya sampai nanti pas murid kita sedikit, akhirnya berusaha kita menggunakan bahasa-bahasa yang akhirnya malah jatuh ke akidah. Ya pada intinya dokter kesimpulannya pentingnya mempelajari aqidatus salaf, seperti belajar kitab Lum'atul Intiqad karya Ibnu Qudamah, Aqidah Wasithiyah, Aqidah Tahawiyah, dan yang lain-lainnya aqidatus salaf. Kedua, hendaknya kita benar-benar memurnikan niat dalam berdakwah lah ya. Bahwa kita yang kita cari adalah ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Ketiga, bahwa hukum Allah itu hak Allah, hak murni Allah yang sudah paten. Ini tidak boleh kita ubah-ubah hanya untuk mengambil perasaan manusia. Misalkan mohon maaf nih, ini teman-teman kita sedang ngopi bareng nih. Tiba-tiba ada yang pertanyaan masalah riba. Qadarullah ini karyawan riba semua. Sekarang kan enggak. Andai kata enggak boleh demi menjaga perasaan, saya bilang ya enggak apa-apa lah riba untuk sementara, nanti ya keluar kalau udah ada kemampuan. Enggak bisa. Hukum Allah harus kita sampaikan sebagaimana yang sudah tergaris dalam Al-Quran dan Sunnah. Walaupun yang menyampaikan sendiri kena dia dengan penyampaiannya. Masalah mereka menerima atau tidaknya, itu antara mereka dengan Allah, hidayah di tangan Allah kan. Walaupun nih hikmah ya tetap harus hikmah dokter. Ya kalau ada yang bilang lu ustaz kan dakwah harus hikmah. Hikmah itu kata para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan definisi hikmah dengan ucapan beliau fi'lul ladzi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Itulah hikmah. Dan kita tidak bisa menilai sesuatu itu tepat dengan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, kecuali dengan ilmu yang tepat. Dan ilmu yang tepat adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Itu definisi hikmah. Fi'lul ladzi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat, ya di waktu yang tepat. Dan itu tidak mungkin bisa tepat kita lakukan tanpa ilmu yang tepat. Dan ilmu yang paling tepat adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Minum dulu, Ustaz. Ya, baik dokter. Ya, silakan Pak kayak ini. Tenang. Yang makan Ustaz. Bandara dipanggil ini. Tapi nasinya nih keras nih. Karena diguri kan. Nampaknya sambil nyantap makanan untuk kajian live hari ini sampai di sini dulu. Insyaallah setiap hari Ahad kita sini ya, begitu dokter. Baik. Begitu Bang Roni, setiap hari Ahad di sini ada kajian sambil ngopi bareng. Apa nama warung kopinya nih? Underpass Kopi, samping Masjid Aspal ya, Asrama Polisi Kota Alam. Ada nasi gurih. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. STA TV Media Syiar Islam.